qatlul amad, atau kalau dalam bahasa Al-Quran tadi muta'ammidan, yakni pembunuhan yang sengaja. Apa indikatornya? Ada niat untuk membunuh, ada tujuan untuk membunuh. Dan yang ketiga, menggunakan alat yang secara umum itu digunakan untuk membunuh. Jadi ada niat, ya, ya seperti kasus Irjen FS ini kan jelas ada niat, karena sebelum pembunuhan ternyata ada penyiksaan, ya, diikat dulu di kursi, kemudian disiksa dulu, sampai kemudian dibuat skenario, sampai Irjen FS sendiri yang menggunakan senpinya Brigadir Joshua ini yang kemudian dia tembakan ke dinding sehingga seolah-olah terjadi aksi saling tembak begitu. Kemudian ada juga instruksi. Ini berdasarkan fakta hukum yang diceritakan oleh Kapolri sendiri. Ada instruksi dari Irjen FS kepada Brigadir Baradae untuk kemudian menembak begitu. Berarti di sini ada niat. Lalu ada tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Nah, ini sama dengan kasus oknum TNI yang mengupah orang. Ini jelas ada niat, ada tujuan. Lalu menggunakan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh. Nah, senjata api jelas alat yang digunakan untuk membunuh. Atau yang alat yang lain misalkan seperti celurit, seperti parang, pisau, ya, dan lain sebagainya. Yang memang itu secara umum bisa menjadi penghantar menuju kepada kematian. Ini disebut qatlul amad atau pembunuh amad. Itu sanksinya yang pertama adalah qisas. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas, yakni hukum bunuh atas orang yang membunuh, ya, pada kasus pembunuhan. Ini pilihan pertama, ketika wali dari korban itu tidak memaafkan. Nah, kalau wali dari korban itu memaafkan, ya, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah wali korban itu meminta diat, namanya uang darah, ya, diat mughaladzah, yakni 100 ekor unta. Dan para ulama merinci yang 100 ekor unta itu rinciannya detail, ya. Secara umum itu 60 yang belum bunting, yang tidak bunting, dan 40 yang bunting. Nah, yang 60 itu ada rincian lagi. Dari yang 60 itu 30-nya untanya itu hiqqah. Apa tuh hiqqah? Unta yang sudah masuk usia 3 tahun. Dan 30-nya itu jaza'ah. Ya, ini sudah masuk usia 4 tahun. Jadi ada rincian begitu. Dan 40-nya si unta itu bunting. Dan itu dibayar tunai. Nanti agak beda dengan jenis pembunuhan qatlul khata'. Nanti boleh dicicil selama 3 tahun. Itu ada rincian. Jadi ini dibayar tunai. Itu pilihan pertama. Dengan membayar diat ini berarti si pelaku pembunuhan terbebas dari qisas. Atau yang kedua, pihak keluarga itu berdamai dengan meminta harta tapi bukan diat. Jadi dia minta sejumlah harta, misalkan 3 miliar misalnya. Nah, itu boleh begitu. Atau yang ketiga, dari poin kedua ini, si keluarga korban itu memaafkan dan tanpa meminta apa-apa. Jadi dia ridho dengan apa yang terjadi dan dia tidak minta apa-apa. Nah, itu bisa, ya, secara syariat memang dibolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis, banyak dalilnya, tapi di antaranya adalah hadis Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengatakan, man qatala muta'ammidan, siapa yang membunuh dengan sengaja, dufi'a ila awliya'il maqtul, maka keputusannya itu diserahkan kepada pihak wali yang terbunuh. Fa in sya'u qataluh, kalau dia mau, ya, mereka bisa membunuhnya. Yakni qisas tadi. Wa in sya'u akhadud diyah, kalau dia mau, dia bisa mengambil diat. Apa diatnya? Wahiyya thalathuna hiqqah, tadi yang 30 unta usia 3 tahun, wa thalathuna jaza'ah, 30 unta usia 4 tahun, wa arba'una khalifah, ya, 40 ekor unta bunting. Wa ma sulihu alaihi fahum lahum. Dan apa yang disepakati itu adalah hak mereka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kemudian tentang dalil qisas tadi sudah, ya, intinya begitu. Lalu ada hadis Nabi yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang qisas dari seorang Yahudi yang membunuh budak perempuannya, ya, jariyah, dengan digenjat kepalanya, dijepit dengan 2 batu.
kemudian Nabi mengkisos si Yahudi ini.